got so. Laut Cina Selatan adalah daerah yang kontroversial karena terjadi sengketa wilayah antara beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Persoalan utama berkaitan dengan klaim wilayah maritim, hak atas sumber daya alam, dan hak lintas laut wilayah tersebut. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, Belanda, mengeluarkan putusan yang signifikan terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dan Filipina. Putusan tersebut menegaskan bahwa klaim maritim yang luas yang diklaim oleh RRT tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. PCA juga menyimpulkan bahwa beberapa fitur geografis di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh RRT tidak memiliki dasar hukum yang dianggap sebagai pulau-pulau yang dapat menghasilkan zona ekonomi eksklusif atau Exclusive Economic Zone yang luas. Namun kemudian, RRT menolak untuk mengakui dan menerima putusan tersebut dan mengeklaim bahwa sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayah yurisdiksinya. Negara lain di kawasan tersebut, seperti Filipina, telah mencari dukungan internasional dan berusaha mempromosikan penyelesaian sengketa melalui dialog, diplomasi, dan kerjasama regional. Jika ditinjau dari hukum internasional yang mengacu pada UNCLOS sebagai kerangka hukum yang mengatur sengketa maritim, UNCLOS mengakui hak negara-negara pesisir untuk memiliki zona ekonomi eksklusif, yakni 200 mil laut dari garis pangkal mereka, serta hak lintas laut yang bebas dan tanpa hambatan di perairan internasional. Namun, sengketa di Laut Cina Selatan melibatkan klaim yang saling tumpang tindih, interpretasi yang berbeda terhadap UNCLOS, dan pertentangan kepentingan geopolitik. Maka, sengketa ini tidak memiliki penyelesaian yang sederhana dan membutuhkan dialog, negosiasi, dan kerjasama yang lebih lanjut antara negara-negara yang terlibat. Dengan adanya sengketa Laut Cina Selatan ini, kami merekomendasikan dua penyelesaian, yakni yang pertama mengenai negosiasi bilateral. Pendekatan ini melibatkan dialog langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama. Selain itu, juga dapat dibarengi dengan adanya arbitrase untuk mengajukan sengketa Laut Cina Selatan ke Badan Arbitrase Internasional seperti Pengadilan Arbitrase Antarbangsa di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS.